Halo anak-anak bintang laut. Pernah nggak kamu merasa jarang bertemu dengan keluarga, padahal keluarga ada di rumah bersama? Bahkan mau bicara sama papa aja harus pakai WA, padahal papa ada di ruang sebelah. Saat ini, kita hidup di masa serba praktis dan canggih, di mana semuanya dapat dilakukan dengan cepat dan cenderung instan. Apalagi di zaman modern ini bisa dibilang semua bidang menggunakan teknologi yang tinggi. Hingga muncul istilah gaya hidup instan atau modern. Gaya hidup instan adalah gaya hidup di mana orang-orang menginginkan segalanya serba cepat dan serba mudah, serta efisien dengan cara-cara yang instan pula. Apalagi di era teknologi yang semakin canggih ini, jelas mempermudah banyak hal, dari yang ribet menjadi cepat dan praktis. Mau cari makan, shopping, tapi malas keluar, malas masak, mager di kasur. Tenang, cukup pesan melalui smartphone. Tidak perlu antri lama-lama, tidak perlu capek cari barang, langsung pesan lewat aplikasi. Bisa sambil rebahan deh. Mau bayar pesanan, uang sekolah, bahkan hutang. Aduh, tagihannya banyak banget sih. Cukup transfer lewat m-banking, dijamin beres, tapi boros. Bahkan saat barang penting seperti buku, PR, bekal, seragam, uang saku ketinggalan, cukup hubungi Pak Ojek online, langsung diantar dengan selamat. Masih banyak lagi contoh gaya hidup serba instan yang membuat hidup lebih praktis. Tidak ribet, bisa dilakukan dengan santai sambil duduk atau rebahan. Namun tanpa disadari, kemajuan teknologi yang semakin tinggi biasanya menimbulkan berbagai macam dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Apa saja sih dampaknya? Dampak positifnya: 1. Mudah mencari informasi di internet. 2. Mempercepat pekerjaan. 3. Hemat uang transport dan waktu. 4. Memajukan peradaban manusia. 5. Generasi semakin cerdas, inisiatif, kreatif, dan inovatif. 6. Keterbukaan informasi yang luas. 7. Sistem pendidikan formal makin maju. Dan yang ke-8, memudahkan komunikasi antar wilayah. Dampak negatif gaya hidup serba instan adalah 1. Malas belajar atau beraktivitas. 2. Kecanduan dunia maya. 3. Individualis atau lebih mementingkan diri sendiri. 4. Kurang bersosialisasi. 5. Hidup hedonis atau mengutamakan kenikmatan duniawi. 6. Materialistis. 7. Norma menurun. 8. Sombong. 9. Melupakan proses. 10. Adanya plagiatisme atau tinggal copy paste. 11. Hilangnya waktu kebersamaan. 12. Informasi tidak terkendali. 13. Emosional meningkat. 14. Kesenjangan sosial. 15. Pola hidup konsumtif. 16. Menjadi korban cybercrime. 17. Westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Hingga masalah kesehatan karena mengkonsumsi makanan cepat saji maupun karena tubuh jarang bergerak. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang tidak kita sadari. Wah, ternyata lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positif. Terus gimana dong cara meminimalisir dampak negatifnya? 1. Selektif dalam menggunakan media teknologi. 2. Kuatkan iman agar bisa mengendalikan diri atau nafsu.
3. Bentuk pola pikir bahwa proses adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan diabaikan atau digampangkan. 4. Bentuk komitmen dalam diri. 5. Rajin olahraga atau melakukan aktivitas yang berproses. Dan yang keenam, tingkatkan kesadaran untuk peduli dengan orang sekitar. Nah, kalau kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi dampak negatifnya? Jawab di kolom komentar ya. Being an excellent start.